Wah, cuacanya panas banget ya, apalagi ditambah kita dalam kondisi bulan suci Ramadan saat ini. Nah, tetapi kita juga harus tetap semangat pastinya. Nah, saya ada peribahasa nih, yang dimana peribahasa itu mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Jadi, di sini saya ingin memperkenalkan nama saya Cindy Ramaputri. Saya dari jurusan SPI 2 Universitas Sumatera Utara. Dari kelompok 2 ingin memperkenalkan teman-teman saya atau profil dari teman saya, dan kami di sini mengangkat tema yang berjudul masalah-masalah dalam penelitian kajian naskah dan juga jalan keluarnya mengikuti metode penelitian dan penelitiannya. Baiklah, langsung saja kita lihat bagaimana presentasi dari teman saya. Yuk. Hai, Assalamualaikum. Saya Miss Rafida. Hari ini akan memaparkan tentang pengertian-pengertian naskah dan masalah-masalah dalam penelitian naskah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa naskah atau manuskrip merupakan sumber yang paling otentik, yang dimana mendekatkan jarak antara masa lalu dan masa kini. Nah, untuk melakukan suatu penelitian kajian naskah, seorang peneliti perlu memperhatikan beberapa kendala atau permasalahan yang sering terjadi di lapangan. Nah, yang pertama, ketidaktahuan seorang peneliti mengenai keberadaan naskah tersebut. Yang kedua, ketidaktahuan seorang peneliti mengenai kepemilikan naskah tersebut. Dan yang ketiga, ketidaktahuan seorang peneliti dalam menerjemahkan naskah tersebut. Dan ada beberapa masalah ketika di lapangan, yaitu salah satunya naskah itu rusak. Untuk menghindari masalah dalam penelitian naskah, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, pencatatan atau pengumpulan naskah harus dilakukan peneliti dalam meneliti sejarah, yaitu naskah-naskah tersebut diambil dari objeknya. Setelah naskah tersebut diambil objeknya, barulah naskah-naskah tersebut bisa diambil dari berbagai perpustakaan, dan setelah naskah itu terkumpul, barulah peneliti harus mendeskripsikan naskah tersebut, baik dari segi watermark, jilid, tinta, atau bahkan beberapa halaman dari naskah tersebut. Kita masuk yang kedua, dimana yang kedua ini ada bahasa yang mempengaruhi naskah tersebut, yang dimana ada beberapa bahasa. Yang pertama, bahasa Sanskerta, yang kedua bahasa Arab, dan yang ketiga beberapa bahasa dari daerah tersebut. Nah, untuk menghasilkan penelitian yang baik, perlu beberapa langkah untuk menghasilkan suatu penelitian yang baik, yaitu yang pertama, interpretasi naskah, yang kedua, deskripsi naskah, dan yang ketiga, pengelompokan dan perbandingan teks. Nah, seperti yang kita ketahui, masih banyak teks-teks yang perlu dipahami dengan cermat. Yang kita ketahui, naskah itu merupakan suatu peninggalan di masa lalu yang sangat berharga. Dari kondisi teks tersebutlah kita bisa mengetahui bagaimana kondisi pengarang, yang dimana naskah itu lahir. Karena salah satu keharusan dasar untuk mengetahui kajian ilmiah yaitu memahami objek sebaik mungkin. Sekian pemahaman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Ramaputri. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan terlebih dahulu oleh teman saya tadi, Maisi Rafida. Dan di sini saya akan menjawab jalan keluar dari permasalahan dalam penelitian kajian naskah. Nah, permasalahan yang pertama yaitu ketidaktahuan peneliti di mana keberadaan sebuah naskah. Nah, yang perlu kita lakukan dalam ketidaktahuan ini, kita harus mencari atau mengupayakan informasi-informasi yang akurat untuk mendukung penelitian kita. Contohnya, seorang peneliti harus siaga untuk melakukan penelitian kemanapun dan dimanapun untuk mencari satu sumber ke sumber yang lain. Permasalahan yang kedua yaitu ketidaktahuan peneliti mengenai kepemilikan sebuah naskah. Nah, ketika peneliti sudah menemukan sebuah naskah, maka langkah selanjutnya yaitu mencari tahu kepemilikan dari naskah yang ditemuin tersebut. Karena kan begini, begitu memprihatinkannya sebuah naskah di Indonesia ini khususnya, banyak naskah-naskah yang dijumpai di sebuah tong sampah ataupun berserakan, terbuang dan hilang. Itu sangat memprihatinkan. Jadi
bagaimana upaya-upaya peneliti gitu mengumpulkan naskah-naskah tersebut dan menelaahnya dan untuk mengetahui kepemilikan dari naskah tersebut. Contohnya, bisa kita lihat bahwasannya banyak naskah-naskah yang ditulis itu tidak dalam satu kelompok tetapi per orang, yang orang itu termasuk dalam bisa menuliskan sebuah aksara ataupun pembesar agama seperti ulama. Nah, maka dengan itu perlunya kita menelaah untuk mengetahui kepemilikan naskah tersebut. Baiklah, metode yang kita gunakan yaitu metode objektif. Nah, dengan metode objektif ini kita bisa berupaya untuk menemukan silsilah dari kepunyaan pemilik dari naskah tersebut. Nah, cara kerjanya yaitu kita harus menelaah atau melihat kesalahan-kesalahan. Misalkan ada beberapa naskah yang kita kumpulkan. Nah, setelah itu kita harus mengetahui, kita telaah dulu. Ada beberapa naskah yang terdapat sama kesalahannya di tempat yang sama. Nah, maka bisa dikatakan bahwasannya naskah tersebut berasal dari sumber yang sama. Oke, baiklah, permasalahan yang ketiga yaitu ketidaktahuan peneliti mengenai isi dalam naskah tersebut. Nah, jalan keluar yang harus kita ambil yaitu dengan melakukan langkah-langkah seperti menerjemahkan naskah tersebut. Nah, penerjemahan naskah tersebut itu membuat kita dapat mengetahui makna ataupun isi yang terkandung dalam naskah tersebut. Nah, yang dikatakan sebagai seorang penerjemah itu adalah seorang filolog. Baiklah, permasalahan yang keempat yaitu saat kita sudah menemukan sebuah naskah, nah terjadi permasalahan di situ. Mengapa? Karena saat kita menemukan sebuah naskah itu dalam keadaan rusak atau memprihatinkan. Nah, kita lihat dulu bagaimana perkembangan naskah hingga saat ini. Yang kita ketahui bahwasannya di Indonesia ini kurang sekali orang-orang yang peduli mengenai naskah yang sangat memprihatinkan lah ya. Nah, setelah kita mengetahui hal itu, perlu ada upaya dari diri kita sendiri, masyarakat, dan juga pemerintah. Adanya kolaborasi antara kedua itu, maka akan terjadi perkembangan yang melonjak jika kita memang benar-benar serius menanggapi untuk berupaya melakukan atau memulihkan naskah yang ada di Indonesia. Kategori yang pertama yaitu preservasi terhadap naskah yang berbentuk fisik. Dan yang kedua, preservasi terhadap naskah yang berbentuk non-fisik. Nah, di sini dikategorikan bahwasannya ada dua naskah yang berbentuk fisik ataupun non-fisik. Nah, yang pertama langkahnya untuk melakukan upaya untuk pelestarian supaya naskah itu tidak punah ataupun hilang. Yang pertama yaitu konservasi. Nah, konservasi ini lebih menekankan kita untuk mencari keberadaan dimanapun naskah itu dan mengumpulkannya untuk dilakukan sebuah pengujian keasaman kertas dan lain sebagainya. Cara melakukan konservasi terhadap naskah kuno yaitu kita harus mengetahui terlebih dahulu naskah kuno itu mengandung kadar asam atau tidak. Jika naskah kuno tersebut mengandung kadar asam karena tinta yang digunakan, maka agar kondisinya tetap baik, keasaman yang terkandung dalam naskah tersebut harus dihilangkan. Setelah keasamannya hilang, manuskrip tersebut dibungkus atau naskah tersebut dibungkus dengan kertas khusus, lalu disimpan dalam kotak karton bebas asam. Selanjutnya dilakukan pengujian terhadap keasaman kertas dan pengujian terhadap kualitas tinta yang digunakan untuk mengetahui apakah jenis tinta tersebut larut atau tidak larut. Hal ini berguna untuk menentukan metode yang digunakan, apakah metode pencucian, penyemprotan, atau menggunakan pencucian dengan gas. Apabila hasil penguji jenis tinta yang digunakan tidak larut dalam air, maka digunakan metode pencucian. Sementara itu, apabila tinta bersifat larut, sebagaimana maka digunakan metode penyemprotan. Untuk melakukan restorasi, kita harus melihat terlebih dahulu naskah yang ingin kita lakukan preservasi atau ingin kita selamatkan. Jika bahan ataupun naskah yang kita temukan itu dalam keadaan rusak dalam bentuk fisik, maka kita harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu kita melakukan pembersihan secara mekanis untuk menghilangkan akumulasi debu dan kotoran yang menempel pada permukaan kertas. Selanjutnya, dilakukan fumigasi dalam ruang tertutup rapat untuk
Selanjutnya dilakukan pengujian terhadap keasaman kertas dan pengujian terhadap kualitas tinta yang digunakan untuk mengetahui apakah jenis tinta tersebut larut atau tidak larut. Hal ini berguna untuk menentukan metode yang digunakan, apakah metode pencucian, penyemprotan, atau menggunakan pencucian dengan gas. Apabila hasil penguji jenis tinta yang digunakan tidak larut dalam air, maka digunakan metode pencucian. Sementara itu, apabila tinta bersifat larut, sebagaimana maka digunakan metode penyemprotan. Adapun tata cara yang kedua, jika dilihat dari naskah yang beralaskan kertas, biasanya dilakukan perawatan dengan disapu-sapu menggunakan kuas. Nah, ada juga naskah non-kertas. Dan cara perawatannya itu yang pertama digosok menggunakan tisu, dan yang kedua setelah itu digosok dengan menggunakan kemiri bakar, dan yang ketiga lalu diusapkan lagi menggunakan tisu sebagai tahap pembersihan. Itu jika bahan naskah non-kertas. Saya Tiza Anda. Nah, saya di sini akan meneruskan pembahasan dari pemateri kedua, yaitu Cindy. Saya akan membahas tentang jalan keluar dan menggunakan metode atau cara penerjemahan naskah. Dan tidak hanya itu, saya juga akan membahas tentang siapa yang cocok disebut sebagai penerjemah naskah dan apa manfaat penerjemahan naskah tersebut. Yang pertama, apa itu penerjemahan naskah? Nah, penerjemahan naskah adalah makna naskah tersebut dari bahasa sumber untuk menghasilkan naskah sepadan dalam sasaran yang mengkomunikasikan pesan serupa, di mana interpretasi tidak diragukan lebih dulu muncul daripada tulisan. Penerjemahan baru muncul sebuah kemunculan tulisan atau literatur. Penerjemahan naskah terbagi menjadi tiga, yaitu pertama ada terjemahan harfiah, yaitu penerjemahan dengan menurut teks dapat mungkin meliputi kata demi kata. Metode ini sangat terikat dengan teks dan urutan kata-katanya dengan tujuan menyampaikan arti teks sepadan dengan tepat atau jujur, tetapi seringkali hasilnya tidak memuaskan karena sering tidak terdapat arti yang persis dalam bahasa yang diterjemahkan. Yang kedua, ada terjemahan karya bebas. Penerjemahan memberi kebebasan dalam proses penerjemahannya. Maksudnya, penerjemahan ada tulisan yang terlalu bersifat dengan susunan kata yang tepat. Yang ketiga, ada terjemahan yang sangat bebas. Apa itu penerjemahan yang sangat bebas? Penerjemahan bebas melakukan perubahan, baik menghilangkan bagian atau menambahkan atau meringkaskan. Yang kedua, saya akan membahas tentang siapa yang cocok disebut sebagai penerjemah. Yang cocok disebut sebagai penerjemah adalah filolog. Seorang filolog bila dikatakan sebagai penerjemah karena ia bisa menguasai tata cara yang baru. Tugas seorang filolog adalah meneliti naskah-naskah, membuat laporan tentang keadaan naskah-naskah, dan memimpin teks yang ada di dalam naskah tersebut. Tetapi sama halnya dengan seorang sejarawan. Sejarawan tetap dalam kategori sejarawan. Dia dikatakan juga seorang sejarawan hanya karena ia lulusan sejarah atau tujuan kuliah untuk sejarah atau S2 di bagian sejarah. Itu semua tidak berpatokan dengan semua itu. Yang dikatakan menjadi seorang sejarawan adalah tidak hanya berkegantungan dia kuliah di mana atau jurusan apa, tapi orang biasa pun yang tidak melanjutkan pendidikan juga bisa disebut sebagai sejarawan karena ia mempunyai ilmu yang aktif dalam mencari informasi apapun itu yang mengenai tentang sejarah. Yang ketiga, ada manfaat penerjemahan naskah. Yang pertama, yaitu mengetahui arti atau makna dalam naskah tersebut. Yang kedua, memperkaya arti kosakata atau istilah bahasa dalam naskah tersebut. Yang ketiga, kita bisa belajar atau mempelajari bahasa asing. Yang keempat, bisa menyerap bahasa asing dalam naskah tersebut. Dan yang kelima adalah mengetahui hasil karya yang ada di dalam naskah. Terima kasih. Selanjutnya saya akan ke pemateri selanjutnya. Wahyu Sinar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Sinaga. Saya dari Prodi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang pada video sebelumnya sudah dibahas oleh teman saya mengenai masalah-masalah dalam penelitian, kajian naskah, dan jalan keluarnya. Nah, pada video kali ini pula saya akan fokus kepada pembahasan mengenai metode penelitian sejarah. Sebelum kita sampai kepada metode penelitian sejarah, tahapan-tahapan metode penelitian sejarah, terlebih dahulu kita mengetahui apa sih makna dari metode penelitian sejarah tersebut. Secara umum dan bahasa Indonesia, metode adalah suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu agar lebih mudah dan efisien dan efektif. Nah, adapun secara istilah, metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos. Berawal dari dua kata, meta yang bermakna melalui dan hodos berarti jalan. Jadi metodos ialah jalan yang sedang dilalui atau jalan yang sedang ditempuh. Kemudian definisi itu dikembangkan lagi bahwa metode menyangkut masalah suatu cara kerja untuk dapat mengawasi dan memahami suatu objek sesuai dengan ilmu yang bersangkutan guna untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi metode sejarah ialah suatu langkah atau tahapan untuk merekonstruksi kejadian atau peristiwa di masa lampau. Jadi dapat kita simpulkan bahwa metode penelitian sejarah ini ialah suatu prosedur atau tahapan-tahapan yang akan kita lakukan dalam merekonstruksi kejadian atau peristiwa di masa lampau guna untuk mencapai tujuan tertentu agar lebih mudah, efisien, dan efektif. Sekarang masuk kepada fokus pembahasan yang akan saya bahas pada video kali ini, yakni metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah ini memiliki 4 tahapan. Yang pertama yakni heuristik, yang kedua yakni kritik atau verifikasi, dan yang ketiga interpretasi, dan yang keempat historiografi. Nah, yang pertama heuristik. Heuristik berasal dari bahasa Yunani atau heureschein yang memiliki arti mencari atau menemukan. Nah, jadi kita di sini mencari atau menemukan data atau sumber sejarah. Nah, heuristik ini terbagi lagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama itu corroboration. Corroboration ini ialah tahap untuk membandingkan sumber sejarah tersebut memiliki persamaan atau memiliki perbedaan. Nah, yang kedua, searching. Searching ialah untuk mengidentifikasi suatu tempat kejadian sumber tersebut. Nah, yang ketiga yaitu contextualization. Contextualization ini ialah tahap untuk mengidentifikasi waktu dan tempat terjadinya suatu peristiwa atau kejadian di masa lampau. Masuk kepada tahapan kedua metode penelitian sejarah. Pada tahapan kedua yakni kritik atau verifikasi. Kritik atau verifikasi ialah menguji keaslian atau keabsahan sumber yang telah kita temukan pada tahap yang pertama tadi. Kemudian, kritik atau verifikasi ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, kritik eksternal. Kritik eksternal adalah untuk mendapatkan keautentisan sumber atau keaslian sumber sejarah tersebut. Nah, yang kedua, kritik internal. Kritik internal ialah untuk mendapatkan kredibilitas dari sumber yang telah kita dapatkan. Nah, untuk memudahkan kita untuk memahami kritik eksternal dan kritik internal, saya akan membagikan sebuah contoh. Misalnya saya ingin menulis sebuah sejarah proklamasi. Tentunya saya akan mencari sebuah naskah proklamasi. Nah, jadi kritik atau verifikasi ini sangat berkaitan dengan kajian naskah. Terlebih lagi, kalau saya ingin menulis sejarah proklamasi, saya harus menemukan naskah proklamasi. Jadi, saya memiliki keraguan apakah saya bisa menemukan
naskah proklamasi yang asli atau hanya menemukan naskah proklamasi hasil salinan. Jadi, sesudah saya melakukan pencarian naskah proklamasi, saya mendapatkan dua naskah. Yang pertama, saya menemukan naskah proklamasi yang sudah kertasnya atau naskahnya sudah sangat kusam, warna tulisan sudah memudar. Yang kedua, naskah proklamasi ini sangat bagus dan tulisannya masih sangat bisa untuk dibaca. Nah, secara umum kita ketahui bahwa naskah yang sudah kuno atau sudah sangat berumur itu memiliki ciri-ciri seperti yang nomor 1, yaitu memiliki warna naskah atau kertas yang sangat kusam. Jadi, otomatis saya memilih naskah nomor 1 karena naskah nomor 1 ini lebih dulu ditulis daripada naskah nomor 2. Jadi ada kemungkinan bahwa naskah nomor 1 ini ialah asli naskah proklamasi. Nah, jadi masuk kepada tahapan kritik internal. Kritik internal ini kita menguji keaslian isi sumber yang sudah kita temukan. Nah, jadi pada contoh yang pertama tadi saya memakai contoh sejarah proklamasi. Jadi saya akan menguji keaslian isi naskah dari proklamasi ini tersebut. Kemudian saya akan membaca isi naskah proklamasi yang pertama, kemudian saya sesuaikan dengan proklamasi yang telah disampaikan oleh Bung Karno pada masanya. Kemudian saya melihat kecocokan sama dengan apa yang disampaikan oleh Bung Karno pada masanya. Kemudian saya membaca naskah yang saya temukan yang kedua, yakni memiliki perbedaan. Ada beberapa kata yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bung Karno pada masanya. Sekarang masuk pada tahap ketiga, metode penelitian sejarah. Tahap ketiga metode penelitian sejarah yakni interpretasi. Interpretasi ialah tahap menyimpulkan, merangkai atau menafsirkan fakta-fakta dari sumber sejarah yang telah kita temukan sebelumnya. Apa sih yang dimaksud dengan fakta-fakta sejarah? Yang dimaksud dengan fakta-fakta sejarah di sini ialah hal-hal yang benar-benar terjadi di dalam suatu peristiwa atau kejadian sejarah tersebut. Nah, jadi hal-hal yang benar saja yang akan diinterpretasikan pada tahap metode penelitian sejarah. Sekarang sampai pada tahapan yang terakhir atau tahapan yang keempat dalam metode penelitian sejarah, yakni historiografi. Historis sejarah atau tulisan sejarah. Historiografi ini bermakna penulisan sejarah. Historiografi ini ialah puncak dari metode penelitian sejarah, yang mana yang sudah melewati tahapan-tahapan yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Nah, pada historiografi ini terbagi lagi ke dalam dua bagian, historiografi naratif. Historiografi naratif ini ialah tahapan untuk menggambarkan suatu waktu tertentu. Kemudian historiografi struktural. Historiografi struktural ini ialah menggambarkan suatu peristiwa atau kejadian di masyarakat. Sering dikatakan dengan sejarah sosial. Jadi, historiografi struktural ini ialah menggambarkan suatu kondisi perubahan sosial yang berada di masyarakat. Demikianlah fokus pembahasan saya mengenai tahapan-tahapan metode penelitian sejarah. Nah, kemudian ada fokus permasalahan kritik teks dan teori yang akan disampaikan oleh teman saya pada video selanjutnya. Oke, jangan skip video ini. Oke. Nah, kan kita sudah lihat nih di video-video sebelumnya. Kali ini kita itu berada di bagian kritik teks atau textual criticism. Apa itu textual criticism? Textual criticism merupakan sebuah metode mengidentifikasi varian-varian tekstual yang ada pada naskah, dokumen, atau manuskrip-manuskrip. Nah, apa sih tujuan daripada kritik teks ini sendiri? Tujuan daripada kritik teks ini sendiri yaitu agar kita semua, baik itu calon sejarawan, mahasiswa, dan sejarawan pula, memahami daripada penciptaan di masa lalu dengan segala aspek keadaan di masa lalu, baik daerah,
tempat, suasana, dan agar kita flashback terhadap sejarah transmisi teks itu sendiri. Nah, dalam titik teks ini kita harus melalui 3 pendekatan, di mana pendekatan pertama itu ada egaltism, dan yang kedua kita ada tematis, dan yang ketiga yaitu penyuntingan copy text. Nah, aku contohin nih. Misalnya kita ada tugas, kebetulan kita di bagian naskah. Nah, pasti kita harus melihat kondisi naskah itu sendiri kan, dan pasti memiliki perbedaan antara naskah yang berusia 50 tahun dan naskah yang berusia 100 tahun. Dari sinilah kita bisa mengidentifikasi usia naskah. Masih dengan saya Yonavianti di bagian teori. Apa itu teori? Teori merupakan sebuah asumsi atau konsep, bisa jadi cara atau pendapat dalam melakukan pengkajian. Nah, fungsi daripada teori ini sendiri yaitu untuk mendapatkan hukum dan fakta yang jelas ataupun ilmiah. Nah, tujuan daripada teori ini sendiri yaitu untuk mendapatkan pencapaian pemahaman dari apa yang kita kaji. Jadi, teori ini bisa dari hasil analisis kita pribadi, namun bisa pula dari hasil analisis orang-orang sebelum kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal. Ini saya akan memberitahukan peran penting sejarawan melihat fenomena kita lemahnya dalam naskah. Kendala yang kita alami pada naskah kuno salah satunya yaitu konservasi. Kurangnya alat dan bahan untuk melakukan konservasi, serta kekurangan sumber daya manusia, kurang ahli, dan juga kurangnya sumber dana. Tidak adanya jadwal khusus untuk menangani pelestarian naskah kuno, serta ruangan yang tidak memadai. Jadi, peran sebagai sejarawan salah satunya yang harus kita lakukan yaitu sebagai sejarawan kita harus melakukan pelestarian terhadap naskah, dan alangkah baiknya jika bekerja sama dengan pemerintah, masyarakat, dan lembaga yang terkait harus melakukan berbagai langkah guna melindungi naskah-naskah tersebut, diantaranya melalui dengan kegiatan konservasi, restorasi. Konservasi dan restorasi merupakan kegiatan untuk memperbaiki lingkungan fisik naskah maupun kondisi fisik naskah itu sendiri. Salah satu bentuk kegiatan restorasi guna memperbaiki fisik naskah yaitu dengan adanya transformasi naskah ke bentuk digital. Peran saya sebagai sejarawan yaitu yang pertama dengan menumbuhkan rasa peduli di dalam diri dan mulai membuka pola pikir dengan berpikir bahwasannya naskah itu sangat penting karena dari situlah kita dapat mengetahui bagaimana kehidupan pada masa lampau untuk dijadikan pembelajaran di masa sekarang dan yang akan datang. Nah, teman-teman gimana? Sudah paham atau mengertikah tentang materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya mengenai pentingnya atau bagaimana upaya kita melakukan penelitian dalam kajian sebuah naskah? Sedikit menambahi dari saya sebagai moderator. Di sini kita sebagai generasi milenial tentunya harus mengerti dan paham bagaimana proses terjadinya ataupun proses sejarah dari Indonesia ini sendiri, yang mana itu dapat kita ketahui dari peninggalan berupa cagar budaya yang tentunya itu sebuah naskah. Dari situ kita mengerti bahwasannya setiap daerah, setiap tempat di Indonesia memiliki sejarahnya sendiri. Nah, maka dari itu perlunya kita sebagai mahasiswa dan generasi milenial harus menjaga bagaimana supaya itu tidak hilang ataupun tidak termakan oleh perkembangan zaman saat ini. Baiklah teman-teman, sekian dari presentasi kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah menonton, dan jangan lupa juga like dan subscribe
tentunya sebagai media pembelajaran untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.